Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bitiba'i syariatihi qarrabahu adnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadha dinahu wa jahada fisabilihi wa walah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus Ibu Nyai Nur Haidah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur Al-Kasab yang saya muliakan, para santri, para kiai. Di sini hadir ada Kiai Zarkasi, Kiai Fathur Rahman, Kiai Mubarak Nur, Pondok Pesantren Al-Hidayah, ada Kiai Rosid dan lain-lain, Kiai Jasman, dan kiai-kiai semuanya, kiai-kiai muda yang di depan-depan saya ini adalah kiai-kiai muda. Di bawah koordinator Kiai Ali Anwar. Di sini ada pejabat tinggi. Pertama Bapak Camat dulu lah, tuan rumah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Mohon maaf Pak, karena tadi pada ceramah jadi tak pikir bukan pemerintah itu kan, tak pikir penceramah aja jadi gitu. Ada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk, ini biasanya kalau Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh, nggak tahu itu kuasa penuhnya kayak apa, kita tidak tahu itu. Agus Pak Duta Besar ini mesti anaknya namanya Gabriel. Kebetulan anaknya ini ada di Al-Azhar, niru nyusul kampusnya Gus Holid. Makanya beliau namanya Abi Gabriel. Tapi yang sebenarnya adalah beliau ini adalah putra dari Mbah Rosid, Mbah Kiai Rosid di daerah Ungaran Semarang. Jadi ini anak kiai, anak pesantren jadi duta besar. Nggak tahu doanya pakai apa, doa apa itu kok bisa jadi duta besar itu ya. Sebenarnya junior saya, cuman beda nasib saja itu. Dia lebih tinggi, memang orangnya juga lebih tinggi memangnya. Terima kasih Pak Duta Besar, karena ini masih baru, masih anget, belum lama dilantik oleh Presiden. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren An-Nur Al-Kasab adalah merupakan pondok pesantren yang pertama secara resmi dikunjungi oleh Pak Duta Besar. Cuman karena duta besar baru biasanya duitnya masih cekak, jadi belum bantu mungkin gitu ya. Tapi nanti kalau sudah di sana, kira-kira biasanya kalau 1 tahun kan datang di Indonesia, kadang-kadang 6 bulan di Indonesia, jangan khawatir Gus, nanti saya yang nagih. Jadi ini merupakan kehormatan bagi para santri khususnya, dan kami merasa bagian daripada keluarga besar An-Nur Al-Kasab mendapatkan kehormatan atas kehadiran kerawuan dari Bapak Duta Besar. Mudah-mudahan An-Nur Al-Kasab dibawalah ke sana lah. Kebesarannya dibawa ke sana biar tambah tahun tambah besar Yaping ini. Amin ya robbal alamin. Hampir 50 tahun yang lalu Pak Kiai Dawam mendirikan perguruan di sini. Dari mulai ketika itu cuman madrasah diniyah kalau tidak salah menurut ceritanya, tahun 69 ya, 68 69, yang gedungnya kayak kandang kambing konon katanya. Tapi alhamdulillah beliau mulai tahun 69 di bawah support dan dukungan keluarga besar, orang tua yang ditambun dari Ibu Nyai, support yang luar biasa, sehingga baru beberapa tahun kemudian berkembang yang luar biasa. Dan tambun ketika tahun 69 belum ada pondok pesantren. Kalau tidak salah madrasah sanawiyah pun belum ada Pak Dubes. Karena Tambun ini termasuk dulu terkenalnya daerah hitam Pak Camat. Ada cerita sedikit Pak Camat. Ketika saya mau kawin dapat Tambun, dapat pacar saya yang Tambun itu, anak buahnya Bu Nyai, istri saya itu.
Ketika saya ke Jakarta, saya lewatin Jakarta karena mau melamar di Tambun. Ada saudara di Jakarta. Saudara saya bilang sama saya, ente mau dapat Tambun, hati-hati katanya. Tambun itu jawara semua katanya. Saya ditakut-takut sampai mengantarkan saya nggak mau Pak Holik. Wah ini ada anggota DPRD Pak Holik. Jadi ada stigma yang luar biasa ketika itu. Saya bilang loh, calon istri saya, pacar saya ini santri Jombang, nggak boleh gitu kan. Juniornya anak buahnya Bunyai Dawam, sampai tadi. Nggak mungkin lah. Tapi memang ternyata betul bahwa termasuk Bunyai Dawam ini adalah generasi pertama dari Tambun yang di pondok pesantrenkan. Sebelum Bunyai belum ada. Beda dengan Islam yang mungkin di Bekasi Utara, di Babelan, di Pondok Gede. Memang ini termasuk yang agak belakangan. Tetapi alhamdulillah berkat perjuangan Pak Kiai Dawam mulai tahun 69 yang tadinya tidak ada sekolah sanawiyah saja tidak ada. Oleh karena itu ketika tahun 70-an sampai tahun 80-an dan seterusnya, Yaping menjadi sentral. Yang dari Cikarang, mulai yang dari Kerawang, bahkan yang dari Jakarta, dari Bogor, semua masuk di sini. Dan sekarang alumninya sudah ribuan mendirikan sanawiyah, aliyah, pondok pesantren, yayasan yang sudah tak terhitung. Sehingga Yaping tidak sendiri sekarang, mungkin sudah ribuan, sudah ratusan. Saya ingat, saya termasuk orang yang dekat dengan beliau. Satu saat ketika mau membuka Yaping 3, Pak Kiai Muaji, ada Kiai Muaji. Nah, ini jadi kiai itu gara-gara Kiai Dawam. Ya, ini masih saksinya. Saya datang dengan beliau ke sana ngukur tanah di Kiai Muaji. Belum sebesar yang sekarang. Jadi beliau mau buka di situ, saya ikut ngukur Gus Walid, ngukur tanahnya itu. Kemudian ketika itu memang tidak banyak yang mau. Siapa ini yang mau nungguin di sini? Nah untung nih Kiai Muaji itu orang pendatang, jadi belum punya apa-apa gitu ya, lumayan lah untuk di situ kan gitu kan. Jadi akhirnya benar, saya bilang sama Kiai Muaji, udahlah ente tungguin di situ, mesti jadi kiai ente. Kalau saya disuruh enggak, karena saya enggak bakat kiai, saya bilang gitu loh. Nah sekarang sudah berkembang. Jadi luar biasa. Saya kira setiap hal, setiap kita memperingati Kiai Dawam yang sudah ke-13 ini yang paling penting adalah pelajaran, adalah perjuangan beliau yang harus kita tiru. Luar biasa. Karena beliau babat alas istrinya. Jadi kalau sekarang Yaping sudah besar begini, punya cabang, ada Yaping 2, ada Yaping 3, bahkan ada Yaping yang di Sumatera. Gus Solid, saya juga termasuk yang ketika itu mau diajak di Lampung. Pak Masuri, ini saya dapat apa wakaf di Lampung. Siapa yang kira-kira ya? Apa ada yang mau? Nah kita itu Pak Imam sudah meninggal. Rahimahullah, Allahumma yarham Pak Imam. Ketika itu Pak Imam itu aktif di Ansor, masih Ansor. Nah pada zaman itu Ansor mesti mindsetnya tuh pengen jadi anggota DPRD, mindsetnya mindset politik. Datang ke saya. Nah, dia jadi anak buahnya Pak Munir waktu itu Pak, karena Pak Munir ketua Ansor. Jadi pikiran dia itu nanti setelah Pak Munir saya jadi anggota DPRD mungkin gitu. Begitu datang ke saya, beliau sudah diberitahu oleh Kiai Dawam, dia datang ke saya, ke rumah saya, karena kebetulan beliau kuliah kan, jadi mahasiswa saya, dia minta pertimbangan ke saya. Saya disuruh ke Lampung nih, saya sudah tahu karena Pak Kiai Dawam sudah ngobrol dengan saya. Gimana Pak Mas Surya? Udahlah ente potongannya potongan kiai, bukan potongan calon anggota DPRD, tapi gituin malah. Ente potongan kiai. Kenapa? Karena ente potongannya potongan yang berani pahit dulu. Udah siap sana, cuman memang pahit dulu. Karena waktu itu cuman ada musola kecil. Musola kecil. Akhirnya bener beliau ke sana. Terus berkembang.
Kira-kira berapa tahun yang lalu sebelum beliau meninggal, saya ketemu di acara PWNU di Lampung, saya ketemu. Inilah. Jadi mari kita teruskan, kita kembangkan terus apa yang telah diperbuat, apa yang telah diperjuangkan oleh Pak Kiai Dawam. Laqad harasu hatta akalna wal nahros hatta yakula man ba'dana. Kiai Dawam, kiai-kiai yang lain semua telah berjuang membangun pesantren, membangun lembaga pendidikan, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan para santri, sehingga kemudian bangsa ini mendapatkan manfaat. Hatta akalna, sehingga kita mendapatkan manfaat dari perjuangan Kiai Dawam dan para kiai. Oleh karena itu kewajiban kita wal nagros hatta yakula man ba'dana. Generasi yang akan datang, anak cucu kita yang akan datang nanti harus menikmati dan mendapatkan manfaat apa yang kita tanam, apa yang kita perjuangkan, hasil meniru, menteladani dari perjuangan Kiai Dawam. Saya kira itu saja, nanti dilanjut yang panjang lebar Pak Dubes. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu katsira. Terima kasih banyak kepada guru besar kita Bapak Kiai Haji Masyuri Malik. Bertambah dan bertambah lagi